you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Halo, di sini kami dari kelompok 8 Hak Kekayaan Intelektual izin mempresentasikan hasil kerja kami dengan tema Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Halo, sebelumnya izin memperkenalkan kelompok kami. Saya Diva Karamina Fasha dengan NIM 110001211400529. Halo, perkenalkan nama saya Kurnia Prayogi dengan NIM 11000405128. Halo, perkenalkan nama aku Priageng Anok Anggrosami dengan NIM 1100012112042. Saya Cinta Setiara Yulanda dengan NIM 11000120034. Selamat menyaksikan. Jangan lupa Like, comment, and subscribe. Sejarah DTLST dimulai pada tahun 1959 ketika Jack Kilby di Texas Instruments mengembangkan sirkuit terpadu pertama. Pada awalnya, tata letak sirkuit terpadu dilakukan secara manual oleh insinyur dengan menggunakan gambar, sketsa, dan alat tulis. Namun, dengan meningkatnya kompleksitas sirkuit dan ukuran yang semakin kecil, metode manual menjadi tidak praktis dan membutuhkan waktu yang lama. Perkembangan teknologi komputer pada tahun 1960-an memungkinkan perancangan sirkuit terpadu menggunakan perancangan lunak komputer untuk membantu dalam desain tata letak. Ini memungkinkan proses tata letak yang lebih efisien dan akurat. Seiring dengan perkembangan teknologi, semikonduktor dan peningkatan kompleksitas sirkuit, metode DLST terus berkembang. Lalu, ruang lingkup DTLST mencakup beberapa aspek penting, antara lain yang pertama, penempatan atau placement. Ini melibatkan penentuan posisi relatif dan semua komponen dengan sirkuit terpadu. Yang kedua ada routing. Ini melibatkan penghubung fisik antara komponen dalam sirkuit terpadu. Yang ketiga ada power distribution. Dalam sirkuit terpadu yang kompleks, distribusi daya yang baik sangat penting untuk menjaga kualitas sinyal dan menghindari masalah seperti fluktuasi, tegangan, dan kebisingan. Yang keempat ada kepatuhan terhadap aturan desain atau yang bisa kita tahu design rule compliance. Aturan-aturan yang harus dipatuhi untuk memastikan bahwa komponen-komponen dan jalur-jalur yang digunakan dalam sirkuit terpadu dapat diproduksi secara fisik dengan akurasi dan kualitas yang tinggi. Yang kelima ada optimasi kinerja. Desain tata letak juga harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti delay, kecepatan sinyal, konsumsi daya, dan ketahanan terhadap gangguan atau robustness. Tujuannya adalah untuk mencapai kinerja yang optimal sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan. Dalam beberapa dekade terakhir, DTLST telah mengalami perkembangan pesat dengan adopsi teknologi seperti otomasi, desain, simulasi, dan verifikasi, serta penggunaan teknik optimasi. Hal ini memungkinkan desain tata letak yang lebih canggih, akurat, dan efisien dalam menghadapi tuntunan desain sirkuit terpadu yang semakin kompleks. Selanjutnya, pengertian. Desain tata letak sirkuit terpadu adalah kreasi berupa rancangan peletakan 3 dimensi dari berbagai elemen. Sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif serta bagian atau semua interkoneksi dalam suatu sirkuit terpadu, dan peletakan 3 dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan sirkuit terpadu. Sirkuit terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor untuk menghasilkan fungsi elektronik. Selanjutnya adalah dasar hukum DTLST. Undang-Undang Nomor 32
Nomor 20/244. Undang-Undang tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu untuk memajukan industri yang mampu bersaing dalam lingkup perdagangan nasional dan internasional. Perlu diciptakan iklim yang mendorong kreasi dan inovasi masyarakat di bidang desain tata letak sirkuit terpadu sebagai bagian dari sistem hak kekayaan intelektual. Indonesia telah meratifikasi Agreement Establishing the World Trade Organization atau Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia yang mencangkup Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights atau Persetujuan TRIPS dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 sehingga perlu diatur ketentuan mengenai desain tata letak sirkuit terpadu dengan membentuk undang-undang tentang desain tata letak sirkuit terpadu. Dasar hukum ini adalah pasal 5 ayat 1, pasal 20, dan pasal 33 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1994 tentang pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization atau persetujuan pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia. Dalam undang-undang ini diatur tentang lingkup desain tata letak sirkuit terpadu, permohonan pendaftaran desain tata letak sirkuit terpadu, pengalihan hak dan lisensi, pembatalan pendaftaran desain tata letak sirkuit terpadu, penyelesaian sengketa, penyidikan, dan ketentuan pidana. Saya di sini akan menjelaskan tentang perlindungan hukum terhadap DTLST. Jadi di dalam perlindungan hukum terhadap desain tata letak sirkuit terpadu ini menganut asas orisinalitas. Jadi suatu desain tata letak sirkuit terpadu ini dianggap orisinal apabila merupakan hasil upaya R&D atau research and development dan juga upaya intelektual para pendesain dan tidak merupakan suatu hal yang sudah bersifat umum atau lumrah bagi para pendesain. Jadi misalnya jika cara untuk membuat suatu chip itu sudah umum dilakukan, maka tidak adanya perlindungan hukum. Angka waktu perlindungan hukum atas DTLST ini diberikan hanya 10 tahun, dihitung sejak tanggal penerimaan desain tata letak sirkuit terpadu itu sendiri. Dan juga itu diberikan pertama kali pada saat dieksploitasi secara komersial dan juga waktu perlindungan ini tidak dapat diperpanjang. Yang kedua, pasal-pasal yang melindungi tentang DTLST. Jadi dalam pasal-pasal yang melindungi tentang DTLST ini ada pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000. Jadi pada pasal 2 tentang letak sirkuit terpadu yang dinyatakan secara orisinal apabila desain tersebut merupakan karya pendesain itu sendiri dan bukan merupakan tiruan atau copycat karya pendesain orang lain. Pasal 4 ayat 1 yang dimaksud dengan eksploitasi secara komersial itu dibuat, dijual dan juga digunakan, dipakai atau diadakan barangnya yang di dalamnya terdapat seluruh atau sebagian desain tata letak sirkuit terpadu dalam kaitan transaksi yang mendatangkan keuntungan atau profit. Ayat 4, daftar umum desain tata letak sirkuit terpadu adalah sarana penghimpunan pendaftaran yang dilakukan dalam bidang desain tata letak sirkuit terpadu yang memuat keterangan tentang nama pemegang hak, jenis, dan juga tanggal diterimanya permohonan, tanggal pelaksanaan pendaftaran, dan juga keterangan lain tentang pengalihan hak jika pemindahan hak itu sudah pernah dilakukan. Syarat pendaftaran desain tata letak sirkuit terpadu. Yang pertama, mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia ke Dirjen dan ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya. Dan yang kedua, permohonan tersebut berisi tentang tanggal surat permohonan, salinan foto atau gambar, desain, nama,
dan kewarganegaraan pendesain, pemohon atau kuasa jika dikuasakan. Jika DTSLP pernah dipakai sebelum proses pendaftaran, maka disebutkan tanggal paling pertama DTLST digunakan secara komersial. Dan yang ketiga, permohonan tersebut dengan melampirkan sejumlah syarat dokumen yang disebutkan di atas. Yang keempat, jika pemohonan diajukan secara bersama-sama atau lebih dari satu pemohon, maka permohonan ditandatangani oleh salah satu pemohon dengan melampirkan persetujuan tertulis dari para pemohon lain. Dan yang kelima, jika permohonan diajukan oleh bukan pendesain, maka permohonan harus disertai pernyataan pengungkap dengan bukti cukup bahwa pemohon berhak atas DTLST yang bersangkutan. Dan yang keenam, pemohon atau melalui kuasanya menyerahkan syarat dokumen pada DJKI untuk verifikasi administratif. Dan yang ketujuh, pemohon membayar biaya sebagaimana telah diatur undang-undang. Dan terakhir, setelah Anda melakukan pembayaran, semua syarat dokumen diserahkan ke loket pendaftaran, kemudian pemohon menunggu. Jangka waktu perlindungan desain tata letak sirkuit terpadu. Berdasarkan pasal 4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang desain tata letak sirkuit terpadu, perlindungan terhadap hak desain tata letak sirkuit terpadu diberikan 10 tahun kepada pemegang hak sejak pertama kali desain tersebut dieksploitasi, baik secara komersial, dimanapun, atau sejak tanggal penerimaan. Tanggal mula berlakunya jangka waktu perlindungan dicatat dalam daftar umum desain tata letak sirkuit terpadu dan diumumkan dalam berita resmi desain tata letak sirkuit terpadu. Oke, sekarang saya akan menjelaskan mengenai contoh-contoh desain tata letak sirkuit terpadu. Yang pertama adalah desain tata letak sirkuit logika digital. Pada desain ini, blok-blok logika digital seperti gerbang ANI, OR, dan NOT diatur secara terpadu. Misalnya, gerbang-gerbang logika ditempatkan dalam bentuk matriks, di mana setiap gerbang terhubung dengan gerbang lainnya melalui jalur interkoneksi. Desain ini dapat memberikan efisiensi dalam perutaan, sinyal, dan penggunaan area chip. Lalu yang kedua adalah tata letak sirkuit pemrosesan sinyal. Pada desain ini, komponen-komponen pemrosesan sinyal seperti filter, amplifier, dan mixer diatur sedemikian rupa sehingga sinyal dapat diolah dengan efisien dan mengurangi interferensi atau kebocoran sinyal yang tidak diinginkan. Lalu yang ketiga, tata letak sirkuit penguat daya. Pada desain ini, transistor penguat daya seperti MOSFET atau BJT ditempatkan dengan hati-hati untuk mencapai efisiensi daya yang maksimum. Transistor-transistor tersebut diatur dalam kelompok-kelompok atau struktur-struktur yang memungkinkan pengendalian arus dan tegangan yang tepat. Dan yang terakhir yakni tata letak sirkuit analog. Pada desain ini, komponen-komponen analog seperti resistor, kapasitor, dan induktor ditempatkan secara terpadu untuk membangun fungsi-fungsi analog yang kompleks. Tata letak ini memperhatikan isolasi yang baik antara komponen, mengurangi noise, dan menjaga kontaminasi. Oke, demikian dari contoh-contoh dari desain tata letak sirkuit. Oke, kita sudah banyak mempelajari mengenai pengertian, perkembangan, dan dasar hukumnya. Tentu saja kami ada kesimpulan. Nah, kesimpulannya yaitu lahirnya Undang-Undang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu atau UU DTLST ini merupakan payung hukum dalam melindungi kreasi karena pesat dan perkembangan teknologi mutakhir di bidang elektronika yang ada pada saat ini. Dulu yang tidak mungkin, sekarang menjadi mungkin karena perkembangan zaman yang ada. Nah, perkembangan zaman yang tidak terelakkan ini yang semakin pesat dan tidak dapat dilindungi rezim hukum kekayaan intelektual lainnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.